Halo semua, nama saya Rizky Abiltus Sormin, NPM 20110206. Kali ini saya akan mempresentasikan topik manajemen proses, tugas sistem operasi. Oke, kita langsung aja. Sebagai pendahuluan, kita harus mengenal dulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer yang menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasinya biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Oke. Dan kedua itu adalah pengertian proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Menurut CyberSketch, suatu proses adalah lebih dari sebuah kode program, yang terkadang disebut dengan text section. Proses juga mencakup program counter, yaitu sebuah stack untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya dan diregister. Sebuah proses pada umumnya juga memiliki sebuah stack yang berisi data-data yang dibutuhkan selama proses dieksekusi, atau seperti parameter metode, alamat return, dan variabel lokal. Dan sebuah data section yang menyimpan variabel global. Kami tekankan bahwa program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Suatu program adalah suatu entitas pasif, seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan di dalam disket. Sedangkan sebuah proses dalam suatu entitas aktif dengan sebuah program counter yang menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Dan seperangkat sumber daya atau research yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dieksekusi. Setiap proses dalam sebuah sistem operasi mendapatkan sebuah PCB atau proses control block yang merupakan informasi tentang proses tersebut, yaitu sebuah tanda pengenal proses atau proses ID yang unik dan menjadi nomor identitas, status proses, dan prioritas eksekusi proses. Dan informasi lokasi proses dalam memori. Prioritas proses merupakan suatu nilai atau besaran yang menunjukkan seberapa sering proses harus dijalankan oleh proses. Proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih sering atau dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan dengan proses yang berprioritas lebih rendah. Suatu sistem operasi dapat menentukan semua proses dengan prioritas yang sama. Dapat juga mengubah nilai prioritas proses tertentu agar proses tersebut akan dapat memiliki kesempatan lebih besar pada eksekusi berikutnya. Misalnya untuk pada proses yang sudah sangat terlalu lama menunggu eksekusi, sistem operasi menaikkan nilai prioritasnya. C. Proses control block. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi adalah sebuah proses control block atau PCB, juga disebut control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal yang di bawah ini. 1. Status proses. Contoh status proses antara lain now, ready, running, waiting, health, dan lain-lain. 2. Program counter. Suatu stack yang berisi alamat dan instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. 3. CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun, besertaan dengan program counter. Keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. 4. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batasnya register. Tabel peg atau halaman atau tabel segmen pada sistem memori dapat digunakan oleh sistem operasi. 5. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job, proses, dan banyak lagi. 6. Informasi status. Informasi termasuk daftar dari perangkat.
yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. 7. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat beroperasi dari proses yang satu dengan yang lain. 8. Informasi penjadwalan CPU. Informasi tersebut berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian, penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Sepertilah gambar proses control block ya. Kita lihat. Oke, kita akan menjelaskan lagi elemen-elemen dari proses control block. 1. Identifier menjelaskan semua proses yang sedang terjadi. 2. State atau kondisi yang terjadi pada proses. 3. Priority atau urutan perintah yang jelas pada suatu proses. 4. Program counter atau instruksi pada proses. 5. Memory pointers, media penyimpanan penunjuk alamat pada proses. 6. Konteks data yang berkaitan dengan proses. 7. I/O status information, terdapat masukan dan keluaran yang diinginkan. Accounting information, memberikan informasi yang dibutuhkan. Macam-macam jenis status proses. Jenis status yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada setiap sistem operasi dapat berbeda-beda, tapi paling tidak ada tiga macam status secara umum, yaitu 1. Ready adalah status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. 2. Running adalah status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. 5. Atau blocked adalah status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat proses siap atau bebas. D. Struktur kendali sistem operasi. Berikut yang akan dibahas beberapa struktur kendali dan manajemen sistem operasi, yaitu 1. Manajemen proses, 2. Manajemen memori, 3. Manajemen storage atau data, 4. Manajemen I/O dan berkas file, 5. Proteksi, 6. Networking, 7. Interface dengan user atau command interpreter, seperti gambar yang ada dijelaskan ya. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. 1. Manajemen proses. Manajemen proses merupakan konsep pokok di sistem operasi. Terdapat beragam definisi proses, diantaranya proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individual memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat. Perangkat sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan semua sumber daya ke proses-proses semua kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut pada proses itu diciptakan atau sedang diproses atau dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan untuk kembali bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses itu, seperti menciptakan dan menghapus proses, menunda dan melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. 2. Manajemen memori data. Memori utama atau lebih dikenal dengan memori adalah sebuah array yang berasal dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses data yang digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile atau tidak permanen atau sementara ya. Artinya data akan hilang jika komputer dimatikan. Manajemen memori sangat mempengaruhi kinerja komputer. Manajemen memori melakukan tugas penting dan kompleks berkaitan dengan memori utama agar sumber daya harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif agar dapat memanfaatkan prosesor dan fasilitas input-output secara efisiensi. Maka diinginkan memori yang dapat menampung sebanyak mungkin proses. Upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer atau adanya memori virtual. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti melacak pemakaian memori atau bagaimana atau berapa besar oleh dan siapa, mengelola informasi memori yang dipakai atau tidak dipakai, alokasi dan dealokasi memori sesuai keperluan, memilih program yang akan di-load ke memori. 3. Manajemen secondary storage. Backup main memory, non-volatile data dan program disimpan dalam secondary storage atau penyimpanan sekunder atau disk ya.
OS bertanggung jawab dalam bagaimana mengelola ruang yang kosong dalam storage, bagaimana mengalokasikan storage, bagaimana melakukan scheduling penggunaan disk. 2. Manajemen I/O. OS bertanggung jawab dalam menyembunyikan kekhususan perangkat keras tertentu dari user, melakukan optimalisasi dalam akses, buffer chat system atau menampung sementara data dari dan ke perinti I/O, spooling atau melakukan penterbalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisiensi, interface device driver, open read close driver untuk perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi detail atau perangkat keras tertentu. 5. Sistem proteksi, mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor atau user ke riset dalam sistem komputer. Mekanisme proteksi harus dapat membedakan pemakaian yang sah yang tidak sah. Spesifikasi kontrol yang dikenakan menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. 6. Networking atau distributed system. Distributed system adalah kumpulan prosesor yang terdistribusi, tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing prosesor dan sistem terhubung dan jaringan. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi sebagai pengatur atau protokol dalam komunikasi data. Menentukan strategi penanganan masalah-masalah komunikasi. Mengatur network file system dengan adanya share resource. Peningkatan kecepatan komputas, peningkatan penyediaan data, dan meningkatkan reliabilitas atau kehandalan. 7. Manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki atau direktori volume dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tabs dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, pembuatan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas dan menyimpan sekunder, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. 6. Command Interpreter. Sistem operasi menyediakan layanan untuk memprogram sehingga dapat melakukan pemrograman dengan mudah. Eksekusi program. Sistem harus dapat memanggil program ke memori dan melanjutkannya. Program tersebut dapat mengakhiri eksekusinya dalam bentuk normal atau abnormal atau indikasi error. Operasi I/O pada saat running program kemungkinan dibutuhkan I/O mungkin berupa file atau peralatan. Agar efisiensi dan aman, maka user tidak boleh mengontrol secara langsung pengontrolan dilakukan oleh sistem operasi. Manipulasi sistem file, kapabilitas program atau membaca atau menulis, membuat dan penghapusan file. Komunikasi dibutuhkan jika beberapa proses yang sedang dieksekusi saling menukar informasi. Penukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam suatu komputer atau dalam komputer yang berbeda melalui sistem jaringan. Komunikasi dilakukan dengan cara berbagi memori atau share memori dan dengan cara mengirimkan pesan atau message phishing. Mendeteksi kesalahan sistem harus menjamin kebenaran dalam komputasi dengan melakukan pendetection error pada CPU, memori, dan perangkat I/O atau pada unsur program. Beberapa fungsi pertambahan yang ada tidak digunakan untuk membantu user, tetapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien, yaitu mengalokasikan sumber daya riset. Sistem harus dapat mengalokasikan riset yang banyak. Akuntansi, sistem membuat catatan daftar beberapa riset yang digunakan user. Proteksi, sistem operasi harus menjamin semua akses ke riset. Layanan operating system, antara lain yaitu eksekusi program, operasi I/O, manipulasi file system. Sistem call, layanan langsung sistem operasi ke pemrograman disebut dengan sistem call atau API. Aplikasi program interface. Sistem call adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem call berupa rutin sistem operasi untuk keperluan tertentu yang spesifik. Jenis-jenis sistem call. A. Pengenalan proses. B. Manajemen berkas. C. Manajemen piranti. D. Mempertahankan informasi. E. Komunikasi. Struktur sistemnya itu sebuah sistem yang besar dan kompleks seperti sistem operasi modern yang harus diatur. Berikut adalah struktur sistem operasi. A. Struktur sederhana. B. Sistem berlapis. C. Kernel mikro. D. Modular. E. Mesin maya. F. Client server modern. Dan G. Sistem berbasis objek. Seperti yang ada pada tabel berikut ya.
A. Struktur sederhana. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. B. Sistem berlapis atau layer system ya. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan di mana lapisan bawah memberi layanan lapisan ke lebih atas. D. Modular atau modules itu merupakan kumpulan-kumpulan komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan. E. Virtual machine. Mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. F. Client server models atau mengimplementasikan sebagai besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna atau user mode. G. Sistem orientasi objek. Sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi proses. Oke, sekian dari saya dari penjelasan manajemen proses. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.